Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Agus Pamitran. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Farhan Farezi dengan NPM 24063457666. Di sini izinkan saya untuk membahas proyek saya yang sudah saya buat, yaitu mengenai Rankin, Brighton, dan Combined Cycle. Oke, jadi eh, proyek yaitu adalah steam power plant, di mana pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu jenis pembangkit listrik tenaga panas yang menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi panas menjadi energi listrik. Dalam siklus pembangkitan uap, panas digunakan untuk merebus air dalam bejana bertekanan besar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin yang akan menghasilkan listrik. Oke, jadi sini introduksinya adalah Desa Waimanu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Katikutana Selatan, tepatnya di Kabupaten Sumba Tengah di NTT, di mana secara administratif wilayah ini berada di pesisir Pantai Tangiri. Menurut BPS, Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumba, tercatat pada tahun 2025 penduduk yang tinggal di daerah sana sebanyak 1.793 jiwa atau dengan asumsi 500 rumah. Jadi apa sih problemnya? Problemnya itu adalah banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di sana ternyata itu nggak sebanding dengan pasokan listrik yang ada. Masih banyak sekali rumah di Desa Waimanu yang belum memiliki akses listrik. Nah, hal tersebut tentunya menjadi salah satu keresahan yang dirasa oleh penduduk di sana. Akibatnya, dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat di Desa Waimanu terasa kesulitan karena pasokan listriknya yang belum memadai. Tapi, meskipun belum teraliri listrik, Desa Waimanu memiliki potensi wisata alam yang menarik, seperti Pantai Tangiri dan air mata nyamuk. Keindahan alam dan budaya lokal menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan. Oke, jadi apa sih solve eh, yang diberikan? Jadi Desa Waimanu itu kan merupakan desa yang terletak di pesisir pantai, tepatnya itu kan di Pantai Tangiri. Letaknya yang cukup strategis di pesisir pantai, bisa kita manfaatkan untuk membuat PLTU guna menambah pasokan listrik yang kurang di desa tersebut. Nah, air laut dalam PLTU itu bisa kita gunakan untuk mendinginkan uap bekas turbin di kondensor dan juga bisa digunakan sebagai bahan baku air umpan boiler. Akan tetapi, air laut itu tidak bisa diolah harus diolah terlebih dahulu melalui desalinasi, yaitu penghilangan garam dan mineral menjadi air murni, baru kemudian digunakan sebagai air umpan boiler dan juga pendingin kondensor. Dilakukannya desalinasi karena kandungan garam dan kerak dapat merusak pipa kondensor jika tidak dilapisi bahan tahan korosi. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya kebutuhan energi di Desa Waimanu, yaitu kalau kita lihat dari banyaknya jiwa 1.793 dengan asumsi banyaknya rumah ada 500 kakak 500 rumah, dan kita asumsikan satu rumah itu memerlukan 2.000 watt. Berarti dalam satu desa, Desa Waimanu memerlukan 1 megawatt listrik. Nah, eh karena yang dibutuhkannya ada 5 megawatt daya listrik adalah sekitar 1 megawatt, maka dibutuhkan proyeksi rencana daya PLTU sebesar 5 megawatt dengan asumsi efisiensi pompa sebesar 80%, efisiensi turbin sebesar 40%, dan mass flow rate sebesar 2,5 kilogram per second. Oke, lanjut. Jadi item yang saya gunakan yaitu turbin, yaitu adalah dengan menggunakan turbin steam turbin DRU Siemens Energy SST 200, di mana di sini power output yang diberikan di turbin tersebut adalah 6.340 kilowatt atau setara dengan 6,3 megawatt. Itu dengan tekanan 4,6 MPa, mega Pascal. Oke, jadi di sini pertama adalah Rankine cycle, di mana sudah saya buatkan Rankine cycle-nya, yaitu dengan tekanan 4,6 megapascal dengan temperatur 455 derajat Celcius dengan tekanan di pompa yaitu 10 kilopascal. Dan saya asumsikan efisiensi pompa 80% dan efisiensi turbin 40% dengan menghasilkan W-out-nya itu adalah 6,34 megawatt. Sini sudah saya buatkan diagram TS-nya. Oke, jadi sini kita masuk ke perhitungan. Di poin 3 atau turbin, di sini seperti yang sudah diketahui bahwasanya kita dapat
tekanan sebesar 4,6 megapascal dengan temperatur 455 derajat Celcius. Jika kita gunakan tabel tabel saturasi, tidak ada derajat tidak ada tekanan 4,6 megapascal atau 4.600 kilopascal. Makanya kita gunakan interpolasi dan mendapatkan nilai suhunya yaitu adalah 258,5 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya T saturasinya itu kurang dari T sebenarnya. Dengan demikian, fasenya itu adalah fase superheated. Nah, kita pindah ke tabel superheated. Ini poin 3 superheated. Kita melakukan interpolasi lagi, yaitu dengan suhu 450 derajat dan juga dengan suhu 500 derajat. Dihasilkan nilai entropi dan juga nilai entalpinya seperti ini. Nah, ketika sudah mendapat masing-masing di derajat 400 dan juga 500, 450 dan juga 500 derajat, maka kita interpolasi lagi agar mendapatkan entropi dan entalpi dari suhu 455 derajat dan juga tekanannya, yaitu didapatkan entalpinya sebesar 3 33 4,4 dan entropinya sebesar 6,588136. Oke, kita pindah ke poin 4 yaitu adalah kondenser. Di mana kita tahu di grafik di diagram TS tadi bahwasanya kita mendapatkan mengetahui tekanannya itu adalah 10 kilopascal dengan entropinya sebesar 6,8813 kilojoule per kilogram dengan entropi V-nya itu 0,6492 dan juga dengan entropi G-nya itu 8,488. Dari perhitungan ini kita mendapatkan nilai X yaitu 0,83, kita mendapatkan nilai H4 yaitu 247,49 kilojoule per kilogram dan kita mendapatkan nilai S aktual yaitu sebesar 0,28. Oke, kita pindah ke boiler poin 1 dan juga poin 2 yaitu mengenai pompa dan juga boiler. Kita ketahui bahwasanya di poin 1 nilai P-nya sama dengan nilai di poin 4 yaitu 10 kilopascal dengan HF-nya 191,81 kilojoule per kilogram dengan entropi F-nya 0,6492 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini saya dapatkan dari tabel saturasi. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Dari hasil perhitungan, saya mendapatkan WPAM-nya sebesar 196,445 kilojoule per kilogram dengan efisiensi PAM-nya itu sebesar 197, sorry, dengan nilai entalpinya yaitu sebesar 197,59. Oke, next. Jadi dihasilkan yaitu adalah Qin saya mendapatkan angka 3136,81 kilojoule per kilogram dengan Q out-nya 673,06 kilojoule per kilogram dan saya mendapatkan nilai W net yaitu sebesar 2463,75 kilojoule per kilogram. Dari situ saya mendapatkan efisiensi termalnya yaitu sebesar 78,54% dengan mass flow rate-nya sebesar 2,57 kilogram per sekon. Oke, kita lanjut ke cycle Brighton cycle. Di sini saya sudah buatkan tes diagramnya seperti ini, di mana T1-nya itu sebesar 330 Kelvin dan T3-nya sebesar 730 Kelvin. Oke, di sini ada perhitungannya, di mana saya ada proses 1 dan 2 yaitu sebagai proses isentropic kompres, proses 3 ke 4 itu sebagai proses isentropic ekspansi. Di sini saya mendapatkan nilai H1, H2, H3, dan juga H4. Di mana ketika saya sudah mendapatkan nilai H, saya bisa mendapatkan W net yaitu sebesar 63,96 kilojoule per kilogram dengan QE-nya 150,8 dan saya mendapatkan efisiensi thermalnya yaitu sebesar 42,4%. Oke, lanjut kita ke combined cycle, di mana combined cycle ini adalah gabungan antara Rankine cycle dan juga Brayton cycle, yaitu eh, perhitungan seperti ini. Kita lakukan pertama adalah Brighton, di mana saya mendapatkan temperatur, sorry, yaitu temperatur satu sebesar 330 kilo, 330 Kelvin, T3-nya
730 Kelvin. Dari diketahuinya temperatur, saya mendapatkan nilai entalpi, yaitu entalpi satu dan juga entalpi 3. Dari entalpi saya mendapatkan nilai PR-nya, yaitu adalah PR1 dan PR3. Di sini sumbernya dari tabel A17. Nah, ketika saya mendapatkan PR1, PR3, saya akan mendapatkan nilai PR2. Begitu juga saya akan mendapatkan suhu T2. Dan hasil perhitungannya adalah saya mendapatkan nilai efisiensi termalnya sebesar 4,5% dengan work net-nya itu sebesar 68,32 kilojoule per kilogram. Oke, kita beralih ke Rankine cycle, yaitu kita menghitung Rankine cycle, di mana di sini saya mendapatkan T7-nya, yaitu sebesar 455 derajat Celcius. Ketika saya di saat T7 ini berarti saat superheated. Ketika saya mendapatkan suhu di temperatur 7, saya akan mendapatkan nilai tekanan, yaitu di mana tekanan 7 sama dengan tekanan 6, yaitu sebesar 4,6 megapascal. Dan di mana tekanan 5 sama dengan tekanan 8, yaitu sebesar 10 kilopascal. Dari data yang sudah saya ketahui dari Rankine cycle sebelumnya, di sini saya masukkan angka-angkanya, angka-angka entalpi dan juga angka-angka entropi yang sudah saya dapatkan di ranking cycle sebelumnya, dan saya mendapatkan WI-nya sebesar 394,4 kilojoule per kilogram dengan W out-nya sebesar 1646 kilojoule per kilogram, dan saya mendapatkan W net-nya itu sebesar 14.400 1448,4 kilojoule per kilogram. Dengan saya mendapatkan QI-nya sebesar 39 3094,4 kilojoule per kilogram, dan saya akan mendapatkan nilai efisiensi termalnya yaitu sebesar 46,8%. Oke, jadi dengan demikian dalam produksi 5 megawatt uap memiliki turbin 4,6 megapascal dengan suhu 445 derajat Celcius pada tekanan 10 kilopascal. Dengan desain turbin tersebut dapat diperoleh listrik sebesar 5 megawatt yang dapat memfasilitasi desa Waimanu dengan mass flow rate sebesar 2,5 kilogram per second. Oke, terima kasih banyak. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.